Ini merupakan video kedua saya tentang penolakan ARU terhadap Maluku Tenggara Raya yang saat ini mulai atau makin viral di Maluku, terkhusus di Kabupaten Kepulauan Aru. Oleh sebab itu saya tujukan video ini kepada seluruh masyarakat Jargaria dimanapun saja kalian berada. Alasan yang sangat logis menurut kami, seperti yang sudah disampaikan pada video pertama, dan kali ini merupakan video kedua tentang alasan ARU tolak gabung dengan Provinsi Maluku Tenggara Raya, yaitu selain karena faktor politik hukum yang mana masih ada moratorium pemekaran daerah otonomi baru, juga karena sampai saat ini belum ada jaminan bahwa ARU akan menjadi lebih baik, ARU akan menjadi sejahtera ketika gabung dengan Maluku Tenggara Raya. Kalau perspektif yuridis, kita akan melihat pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014. Kalau dilihat pada persyaratan dasar kapasitas daerah, nampaknya ARU atau bahkan MTR mungkin belum layak untuk dimekarkan, karena ada banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Jadi bukan sekedar hasrat politik praktis untuk kemudian menduduki posisi di legislatif provinsi maupun eksekutif, atau tidak sekedar untuk hasrat mendapat sokongan dana dari pusat, lalu kemudian seperti daerah yang manja begitu, bergantung hidup pada pemerintah pusat. Tapi ada banyak sekali persyaratan-persyaratan di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu yang harusnya dipenuhi dulu, harusnya dipersiapkan dulu lebih matang. Dan di video ini akan saya jelaskan beberapa kajian yang berkaitan dengan persyaratan dasar kapasitas daerah itu. Dan kenapa juga tidak ada jaminan bahwa ARU akan menjadi lebih baik, karena dipastikan ibu kota provinsi itu ada di Maluku Tenggara atau di KEI, bukan di ARU. Nah, sehingga ARU tidak akan mendapat manfaat yang signifikan, bahkan tidak ada manfaat apa-apa yang didapatkan ARU. Hanya sekedar ikut-ikutan saja, dan ya tidak ada manfaat apa-apa yang dirasakan. Jadi seperti permasalahan atau ketertinggalan yang ada di ARU saat ini di bawah pemerintahan Provinsi Maluku itu dipindahkan saja ke Maluku Tenggara Raya. Jadi nah ini yang perlu dipikirkan secara logis, bahwa tidak ada jaminan apa-apa untuk ARU akan menjadi lebih baik ketika bergabung dengan Maluku Tenggara Raya. Kemudian kenapa bisa tidak ada jaminan seperti itu? Karena sampai hari ini belum dipublikasikan, atau bahkan mungkin tidak ada kajian yang mendalam dari berbagai aspek, misalnya kajian yuridis atau kajian sosial, kajian budaya, kajian ekonomi, kajian keuangan daerah, yang menunjukkan bahwa pemekaran provinsi Maluku Tenggara Raya itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang penting untuk segera dipenuhi. Nah, sehingga publik akan berpikir, ini idenya siapa? Ini aspirasinya siapa? Aspirasi masyarakat kelas bawah, akar rumput, ataukah aspirasi elit politik? Mengingat tahun pemilu sudah di depan mata. Yang pasti akan paling diuntungkan adalah elit politik MTR, sedangkan masyarakat ARU mayoritas menolak. Otomatis elit politik ARU pasti akan dirugikan kalau mendukung MTR. Jadi kenapa ARU harus menolak? Karena belum ada kajian yang mendalam tentang pentingnya pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya. Kajian-kajian ini sangat penting. Contoh, kajian yuridis ini sebenarnya mengacu pada
pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi misalnya kajian yuridis itu perlu dikaji, dan tentu kajian itu harus dipublikasi kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat Aru. Perlu dikaji secara yuridis, kira-kira pembentukan daerah otonomi baru Maluku Tenggara Raya ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataukah belum. Fakta bahwa moratorium belum dicabut menunjukkan bahwa ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebenarnya. Aturan hukum bilang bahwa tidak boleh ada pemekaran, karena biar bagaimanapun moratorium itu merupakan kebijakan politik hukum dari pemerintah pusat, bahwa hanya Papua dan Papua Barat saja yang boleh memekarkan diri, sementara daerah lain belum diperbolehkan. Nah ini kan seolah-olah kita mau menabrak aturan. Nah jadi kajian yuridis itu saja dilihat dari perspektif itu masih bermasalah sebenarnya. Lalu kajian yuridis juga berkaitan dengan sejauh mana peraturan-peraturan daerah di Maluku atau mungkin juga terkhusus di Aru itu sudah sejalan ataukah tidak dengan aturan di pemerintah pusat, ataukah ada tidak kajian yuridis yang menunjukkan bahwa oh ternyata dalam perspektif hukum seluruh kabupaten kota di Maluku Tenggara Raya itu memiliki kesamaan atau adanya keterhubungan, yang mana melalui kesamaan atau keterhubungan dalam perda-perda itu akan dapat bermanfaat ketika sudah menjadi daerah otonomi baru, lalu kemudian dikembangkan demi pengembangan atau demi proteksi yuridis kabupaten atau provinsi yang baru dimekarkan. Contoh, peraturan daerah tentang pariwisata misalnya. Ada tidak kajian yuridis yang menunjukkan bahwa ternyata ada kesamaan-kesamaan atau ada keterhubungan secara yuridis dalam bidang pengelolaan pariwisata di Maluku Tenggara. Nah, sehingga ketika misalnya Maluku Tenggara itu mekar, maka ada semacam branding pengelolaan pariwisata dari Maluku Tenggara Raya, sehingga pada satu sisi mempertegas bahwa kita itu sama, kita itu setara, dan kita punya semangat yang sama untuk saling menguntungkan di bidang pariwisata, sekaligus menunjukkan bahwa dari kajian itu menunjukkan bahwa Maluku Tenggara Raya ini siap untuk mengembangkan pariwisatanya. Nah, sampai saat ini kan tidak ada kajian yuridis itu. Demikian pula misalnya peraturan daerah di sektor perikanan misalnya. Ada tidak kajian yuridis yang menunjukkan bahwa peraturan-peraturan daerah yang ada di Maluku Tenggara Raya itu di sektor perikanan ternyata memiliki kesamaan dan keterhubungan, yang mana itu dapat dikembangkan ketika terbentuk suatu provinsi nanti. Nah, sampai saat ini kan tidak pernah ditunjukkan hasil kajian yuridis sektor perikanan seperti itu. Nah, sehingga kelihatannya sangat prematur sekali upaya untuk pembentukan Provinsi Maluku Tenggara Raya ini. Nah, yang akan terjadi ketika kita mengembangkan suatu daerah otonomi baru tanpa kajian yuridis yang detail seperti itu, maka yang terjadi pertama, pertumbuhan itu akan lambat. Pertumbuhan di daerah otonomi baru akan melambat. Yang berikut akan kacau sistem proteksi secara yuridis, dan yang berikut dapat mengakibatkan semacam pengunggulan satu suku tertentu atau satu kabupaten tertentu terhadap daerah lain. Kita tahu bahwa di Maluku Tenggara Raya itu kan banyak sekali suku, banyak sekali kabupaten yang punya karakteristik berbeda-beda, sehingga keberbedaan itu harus menghasilkan suatu kesetaraan yang harmonis. Jadi bukan saja Maluku Tenggara Raya yang diuntungkan,
bukan saja satu suku tertentu yang diuntungkan, tapi semua suku di Maluku Tenggara Raya itu diuntungkan. Jangan sampai ibu kota provinsi saja yang mendapat manfaat sangat besar dari pemekaran daerah otonomi baru ini, pemekaran provinsi MTR ini, tapi semua suku. Nah, ini berkaitan dengan syarat-syarat formil yang ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sehingga kalau kajian yuridis itu sudah ada dan menunjukkan bahwa ternyata benar, secara yuridis banyak sekali peraturan daerah yang sama dan kemudian itu dapat dikembangkan ke dalam suatu sistem peraturan daerah provinsi yang baru nanti, maka itu boleh masyarakat Aru akan tahu, paham, dan ya mungkin akan menerima. Tapi selama kajian yuridis semacam itu tidak pernah ada, maka wajar kami berpikir bahwa Aru hanya akan dijadikan boneka untuk kepentingan elit politik Maluku Tenggara Raya. Aru hanya sebatas pelengkap saja, kan begitu. Nah, yang akan untung nama, untung segala macam dari pemekaran ini adalah Maluku Tenggara, dan Aru dan mungkin juga daerah-daerah lain yang mungkin tidak akan mendapat keuntungan atau manfaat yang signifikan kalau kajian yuridis semacam ini tidak dimunculkan ke publik. Justru yang paling terlihat saat ini adalah hanya kajian yang bersifat politis tentang bagaimana nanti para elit politik mendapatkan jatah kursi di legislatif yang lebih banyak, lebih besar, dan peluang untuk menikmati aliran dana dari pusat dengan lebih maksimal, tidak harus melalui Maluku lagi gitu. Nah, ini kajian-kajian yang menurut saya sangat prematur dan tendensius sekali secara politis. Tapi secara yuridis itu sangat prematur dan sangat tidak cukup baik untuk menunjukkan bahwa secara hukum kita itu siap untuk dimekarkan. Itu kajian yuridis. Kemudian berbicara mengenai pemekaran daerah otonomi baru, perlu juga dikaji dalam perspektif ekonomi. Ini maksudnya perlu ada kajian yang transparan yang menunjukkan bahwa secara ekonomi provinsi yang baru dimekarkan ini nanti mampu untuk membiayai dirinya sendiri, mampu untuk mandiri. Kalau mengacu pada pasal 36 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, parameter potensi ekonomi itu kan ada dua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan potensi unggulan daerah. Bank Indonesia pada tahun lalu mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku semester 4 tahun 2022 itu melambat. Jangan sampai dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru justru makin memperlambat pertumbuhan ekonomi tersebut. Pada saat yang bersamaan, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa faktor pertumbuhan ekonomi di Maluku itu adalah dari sektor perdagangan salah satunya. Kita tahu bahwa yang menguasai perdagangan di Maluku bahkan atau terkhusus di Kabupaten Kepulauan Aru itu bukan Jarjuir. Perdagangan di Aru itu dikuasai, dimonopoli bahkan oleh Lojuir. Nah, sehingga yang akan terjadi adalah ketidakadilan secara ekonomi, karena akses perdagangan itu tidak mengutamakan atau tidak memberikan keadilan bagi masyarakat kecil. Nah, oleh sebab itu adalah lebih bijaksana kalau pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Aru, fokuskan saja tentang bagaimana mengembangkan kewirausahaan masyarakat Aru supaya mampu untuk berdagang dan bisa bersaing. Nah, bukan justru malah membiarkan perdagangan itu dimonopoli atau dikuasai oleh Lojuir yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan semacam sentimen-sentimen yang akan muncul kemudian sebagai dampak dari ketidakadilan bidang perekonomian itu. Nah, sama halnya ketika Aru diikut sertakan dalam Provinsi Maluku Tenggara Raya nanti, justru jurang pemisah antara penduduk
di sana antara yang menguasai, yang lowjuir yang menguasai perdagangan dengan jarjuir yang tidak mempunyai akses perdagangan yang maksimal, maka ini dapat berpotensi konflik sebenarnya. Ya, tentu kita berharap itu tidak terjadi konflik nantinya, tapi kalau ketidakadilan dalam sektor ekonomi terkhusus perdagangan seperti ini terus-teruskan dibiarkan, maka satu saat dapat memicu konflik sosial. Nah, oleh sebab itu isu tentang pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya perlu dibuatkan juga kajian ekonomi yang detail, yang transparan, di mana itu menunjukkan bahwa kita secara ekonomi akan siap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat seluruh Maluku Tenggara Raya misalnya, sebagaimana filosofi dari Undang-Undang Pemekaran Daerah Otonomi Baru atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, selama kajian ekonomi seperti itu tidak ada, maka akan menimbulkan keraguan dan pasti kita akan bertanya, apa sih untungnya ARU gabung dengan Maluku Tenggara Raya? Parameter ekonomi juga berkaitan dengan potensi unggulan daerah. ARU itu punya banyak sekali kekayaan alam, tapi sampai saat ini belum terlihat adanya kajian yang menunjukkan bahwa ada keinginan dari provinsi untuk mempromosikan, membuat branding potensi-potensi sumber daya alam yang ada di ARU. Yang ada saat ini pun, dengan ketika kita masih berada di bawah Provinsi Maluku, tidak terlihat bahwa ada upaya pemerintah provinsi untuk mau mengembangkan potensi yang ada di daerah, khusus di Kabupaten Kepulauan ARU. Nah, ini juga berkaitan dengan lemahnya pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan ARU sendiri, yang lebih sibuk dengan urusan politik praktis, sibuk dengan urus proyek kiri kanan, tapi tidak berpikir untuk bagaimana membuat branding potensi unggulan daerah. Kita punya ikan balobo, kita punya berbagai macam potensi di sektor perikanan atau kehutanan misalnya, tapi itu tidak pernah digenjot menjadi suatu potensi unggulan daerah. Ya, semacam komoditas begitu, itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah sektor-sektor swasta yang mengembangkan itu demi kepentingan pribadi, demi keuntungan akumulasi kapital bagi lowjuir tentunya, dan bukan jarjuir. Nah, artinya bahwa tidak ada jaminan ARU itu akan menjadi lebih baik dari perspektif ekonomi selama kajian-kajian semacam ini dilakukan dan ditunjukkan bahwa kita akan mendapatkan banyak keuntungan ketika nanti gabung dengan MTR. Nah, jadi jangan berpikir bahwa memekarkan diri menjadi suatu daerah otonomi baru ini seperti hal yang mudah, hal yang sepele gitu, tapi ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga filosofi di balik pemekaran daerah otonomi baru itu harus terpenuhi. Itu contoh dari kajian ekonomi yang perlu untuk dilakukan. Jadi kajian ekonomi ini penting untuk dilakukan supaya menunjukkan bahwa ada harapan kesejahteraan terwujud ketika ARU gabung dengan MTR. Ada keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, bukan kelas tertentu saja, tapi seluruh elemen, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang sampai saat ini dalam perspektif atau dalam konteks Kabupaten Kepulauan ARU masih sangat lemah secara ekonomi, masih sangat terdiskriminasi dalam mengakses sektor perekonomian dan atau sektor perdagangan. Nah, ini bukan berbicara mengenai tendensi sukuisme, bukan, tetapi ini juga merupakan amanat dari undang-undang pemerintahan sendiri, karena kalau kita lihat di dalam pasal 11 dan 12 undang-undang pemerintahan daerah itu mengamanatkan bahwa
pemerintah daerah itu punya kewajiban untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kesempatan kerja, kemudian perlu untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan juga terutama di sektor lapangan pekerjaan karena berkaitan dengan kajian ekonomi. Jadi kalau kita melihat dalam konteks ARU saja saat ini masih banyak jarjuir yang menjadi penonton di atas tanahnya sendiri, baik itu yang bergelar sarjana maupun yang tidak sarjana. Sebaliknya, lawjuir yang lebih mendominasi pemerintahan dan politik di ARU pada saat ini. Nah, ini kan sudah bertentangan dengan norma hukum di dalam undang-undang pemerintahan daerah tersebut. Nah, kajian ekonomi itu perlu menunjukkan bahwa ada peluang kesempatan kerja ketika ARU gabung dengan MTR. Nah, peluang kesempatan kerja ini bukan lalu kemudian ditafsirkan bahwa akan mendatangkan investor dari luar ke Maluku Tenggara Raya atau ke ARU, kemudian nanti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menurut saya ini bukan opsi yang tepat. Apalagi ketika perusahaan-perusahaan tersebut punya track record yang buruk dalam perusakan lingkungan hidup dan ketidakadilan terhadap masyarakat pemilik petuanan yang pernah dilakukan di daerah-daerah lain yang sudah terjadi konflik yang sering viral seperti itu. Nah, jadi kajian ekonomi ini perlu untuk mempertimbangkan hal-hal semacam itu. Kalau tidak ada kajian seperti itu, ya mohon maaf, jangan libatkan ARU di dalam Provinsi Maluku Tenggara Raya ini. Biarkan kalian sendiri yang memekarkan diri, ARU jangan dilibatkan. Kemudian perlu juga dilakukan kajian adat, kajian budaya. Kajian ini penting untuk menunjukkan bahwa apakah ARU itu secara kultural lebih dekat dengan Maluku Tenggara, ataukah secara kultural ARU itu lebih dekat dengan Papua. Nah, kalau tidak ada kajian seperti itu, ya bagaimana kita mau punya spirit yang sama, semangat yang sama sebagai ketenggaraan, sebagai orang-orang yang hidup di wilayah Maluku Tenggara gitu. Nah, ini perlu dilakukan kajian. Nah, selama kajian itu tidak ada, ya bagaimana kita bisa membangun suatu ikatan solidaritas yang kuat bahwa kita punya kebutuhan yang sama secara kultural. Nah, kajian kultural atau kajian adat ini juga penting untuk dilakukan supaya tidak ada pengunggulan suku tertentu terhadap suku-suku lain. Jangan sampai ada perspektif yang mau menunjukkan bahwa suku tertentu, satu suku tertentu lebih hebat, lebih unggul dibanding suku-suku lain di Maluku Tenggara. Nah, ini perlu dilakukan. Kita tahu ada suku ARU, ada suku K, suku Tanimbar, suku Babar. Nah, kajian-kajian adat dan budaya terhadap hal ini perlu dilakukan supaya kita tahu, oh ya ternyata kita tuh punya kesamaan, ternyata kita tuh punya hubungan. Nah, selama kajian-kajian itu tidak ada, ya jangan salah kalau misalnya kita lalu merasa bahwa kita lebih dekat dengan Papua, harus merasa lebih dekat secara kultural dengan Papua dibanding dengan Maluku Tenggara, seperti itu. Yang terakhir, perlu juga kajian mengenai keuangan daerah. Lagi-lagi pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa saat ARU ingin memekarkan diri menjadi kabupaten terpisah dari Maluku Tenggara pada saat itu, sama sekali tidak ada bantuan yang maksimal dari Kabupaten Induk untuk membantu pemekaran Kabupaten Kepulauan ARU. Justru yang terjadi, Kabupaten Kepulauan ARU berjuang dengan sendiri. Kami masyarakat adat secara komunal menjual kue dan berbagai macam kegiatan usaha dan lainnya untuk membiayai masa-masa awal pembentukan Kabupaten Kepulauan ARU pada saat itu. Nah, ketika saat ini mau memekarkan diri, kajian tentang potensi keuangan daerah itu perlu dilakukan juga. Tujuannya supaya pertama-tama ini memang merupakan amanat undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 undang-undang
pemerintahan daerah bahwa parameter dari kajian keuangan daerah itu misalnya sejauh mana kapasitas pendapatan asli daerah induk dan sejauh mana juga potensi pendapatan asli daerah calon provinsi induk. Kajian ini juga perlu dilakukan supaya kita tahu bahwa ternyata ada potensi di daerah yang bisa dikembangkan nanti supaya ketika ARU atau Maluku Tenggara Raya dibentuk itu bisa membiayai kehidupan seluruh elemen masyarakat di provinsi tanpa hanya bergantung secara mutlak pada kucuran dana dari pusat. Nah, pada akhirnya kita malah membebani lagi pemerintah pusat. Nah, ini kan sangat kekanak-kanakan sebenarnya. Kita punya otak, kita punya akal, kita punya potensi di daerah yang harus dimaksimalkan. Nah, tentu pemaksimalan potensi di daerah itu bukan untuk menguntungkan kalangan tertentu yang secara ekonomi atau secara kapital itu lebih mapan. Tapi kajian ini berkaitan juga dengan bagaimana harapan bagi masyarakat kecil itu mendapat proteksi sektor keuangan sehingga dapat menekan angka kemiskinan di wilayah Maluku Tenggara nanti. Nah, kajian ini yang perlu untuk dilakukan. Nah, tapi kalau dalam konteks Kabupaten Kepulauan Aru sampai saat ini, sebagaimana saya sebutkan di video sebelumnya, pengelolaan keuangan daerah di Aru sangat buruk. Bahkan potensi korupsi itu sudah diusut oleh penegak hukum dan masih akan terus lagi bermunculan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Nah, ini menunjukkan bahwa secara kajian keuangan daerah Aru belum siap untuk gabung dengan MTR. Kalau misalnya Aru tidak gabung dengan Maluku Tenggara Raya, maka Aru tidak rugi sama sekali. Justru ketika gabung dengan Maluku Tenggara, kerugian itu akan sangat banyak dan jelas bermunculan. Kita harus belajar dari pengalaman sejarah. Bukan berarti kita tidak mau move on. Justru kalau Anda mengendarai mobil tanpa kaca spion, Anda akan nabrak kiri kanan. Tapi kalau ada kaca spion, Anda dapat melihat ke belakang supaya bisa membawa arah jalan mobil itu dengan baik tanpa terjadi gesekan atau tabrakan. Nah, demikian pula pemekaran kabupaten atau provinsi Maluku Tenggara Raya dalam konteks Jargaria harus melihat ke belakang supaya kita tidak nabrak kiri kanan, tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari. Karena di mana ada ketidakadilan, pasti di situ berpotensi terjadinya suatu konflik. Belajar dari keledai, ini saya tujukan kepada para elit politik di Kabupaten Kepulauan Aru, terutama eksekutif dan legislatif. Belajar dari keledai, dia tidak mungkin jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Masakan keledai lebih cerdas daripada elit politik di Aru. Oleh sebab itu, mari bersama-sama dengan kita, masyarakat Aru, satukan tekad, rapatkan barisan, tolak Aru gabung Maluku Tenggara Raya. Salam, Jaya Kakak.